Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Sumba Matematika. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal Ayo Kita Berlatih 3.1 dalam buku Matematika kelas 7 semester 1 revisi 2017. Oke, di sini kita langsung saja untuk menjawab soal yang pertama. Relasi yang dapat dibuat dari himpunan A 4, 9, 16, 25 ke B 1, 2, 3, 4, 5 adalah titik-titik-titik. Oke, di sini kita lihat sendiri ada 4, ada 9, ada 25. Nah, seperti itu ya. Kita lihat di sini ada himpunan A, ada himpunan B. Di mana himpunan A itu ada 4, 9, 16, 25. Nah, di sini ada titik-titiknya. Yang bagian B ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada titik-titiknya juga. Jadi di sini yang akan dipetakan ke sini relasinya. Jadi 4 dia memetakan ke 2, 9 memetakan ke 3, 16 memetakan ke 4, 25 memetakan ke 5. Jadi misalkan ini ada fungsi fx. Ini fungsi dapat dikatakan relasi ya, tetapi relasi belum tentu dapat dikatakan sebagai fungsi. Nah, jadi di sini fx sama dengan x-nya 4 diapakan sehingga 2, berarti di akar dari 4 itu sama dengan 2, akar dari 9 itu sama dengan 3, akar dari 16 itu sama dengan 4. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi di sini relasinya adalah akar dari. Jadi jawabannya adalah B. Akar dari A itu 2, 4 itu 2, akar dari 9 itu 3, dan seterusnya begitu ya. Kita lanjut di nomor 2. Tentukan aturan relasi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q jika diketahui himpunan P 2, 3, 4, 6, 8, 10 dan himpunan Q 1, 2, 3, 5 serta pasangan berurutannya adalah 2, 1, 4, 2, 6, 3, 10, 5. Untuk pasangan berurutan 2, 1, jadi seperti ini, 2 ke 1, terus 4 ke 2, terus 6 ke 3, 10 ke 5. Jadi ini kita bisa buat hubungannya, aturan relasinya ini seperti misalkan ini adalah sebuah variabel x, di mana x ini mewakili 2, 4, 6, 10. Diapakan supaya 1 ternyata dikali dengan setengah. Seperti itu ya. Jadi 2 ini, 2 merupakan setengah dari 2 itu adalah 1. Setengah dari 4, 2. Setengah dari. Jadi aturannya adalah setengah dari. Seperti itu ya. Jadi setengah dari. Oke. Sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Dari diagram di bawah, tentukan aturan relasi yang mungkin. Oke. Di sini sama 0 ke 0 karena di sini aturan relasi yang mungkin adalah akar dari ya. Akar dari. Akar dari 0 itu 0, akar dari 1 itu 1, akar dari 4 itu 2, akar dari 9 itu 3. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Perhatikan dua himpunan. Buatlah nama relasi yang mungkin dari antara kedua himpunan tersebut. Oke,
Di sini nama relasinya adalah negara. Jadi ibu kota dari seperti itu. Jakarta ibu kota dari, Malaysia ibu kota dari. Jadi relasinya adalah ibu kota dari, ibu kota dari. Nah, seperti ini ya. Ibu kota dari Jakarta itu yang berikutnya ada diagram panah dari setiap himpunan A ke setiap himpunan B sesuai relasi yang telah kamu buat. Nah, di sini yang relasi yang telah kita buat ibu kota dari. Jadi Jakarta ibu kota dari Indonesia. Malaysia ibu kota di sini ada Malaysia, ada Thailand, ada Filipina, ada India. Jadi ada yang terbalik di sini ya. Seharusnya Jakartanya di sini. Ini adalah kelompok dari ibu kota, sedangkan di sini nama negara. Ini sudah terbalik. Jadi nama relasinya sudah berbeda. Di sini Jakarta, di sini Indonesia. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kelompok nama negara dan di sini ini kelompok nama ibu kota. Jadi ini nama relasinya bukan ibu kota dari lagi. Ibu kota dari Indonesia itu Jakarta. Oh ya, betul. Ibu kota dari Indonesia itu Jakarta. Ibu kota dari Malaysia itu Kuala Lumpur. Ibu kota dari Thailand itu Bangkok. Nah, seperti ini. Ibu kota Filipina itu Filipina. Di sini ibu kota Filipina mana? Manila. Dan ibu kota dari India adalah New Delhi. Oke, seperti ini ya. Nah, sampai sini sudah paham. Kita lanjut ke nomor 5. Buatlah diagram kartesius dari relasi 1 lebihnya dari himpunan 2, 3, 5, 9, 12 ke himpunan 1, 4, 7, 10, 13. Oke, di sini kita langsung untuk menjawab. Ini pakai diagram kartesius. Jadi kita anggap di sini oke. Di sini ya. Kita buat kecil-kecil aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi untuk yang himpunan ini ya, B, kita anggap ini himpunan B dan di sini himpunan A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, sekarang kita hubungkan dengan relasi 1 lebihnya dari, nah ini 2, 1 lebih darinya 1. Jadi di sini 2, di sini dia memetakan ke 1. Jadi titiknya di sini. Oke. Yang berikutnya 3, 1 lebihnya dari, di sini tidak ada 2, jadi tidak diisi. Nah, yang berikutnya 5, 1 lebihnya dari 4. Jadi di sini 5, 1 lebihnya dari 4. Nah, di sini ya, kita buat. Oke, di sini. Dan yang berikutnya ada 9, 1 lebihnya dari 9 ini 1 lebihnya dari 8 seharusnya, tapi tidak ada 8. Kita lanjut.
12 1 lebihnya dari, karena di sini tidak ada 11, maka kita tidak bisa isi ya. Jadi 12 seharusnya 1 lebihnya dari 11, seperti itu. Oke, jadi diagramnya seperti ini. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui himpunan A 2, 6, 8, 9, 15, 17, 21. Himpunan B 3, 4, 5, 7. Nyatakanlah hubungan dari himpunan A ke himpunan B sebagai relasi kelipatan dari. Ya, di sini ada kelipatan dari ya, diagram panah. Oke. Seperti ini. Ini himpunan A dan di sini himpunan B. Oke, himpunan B. Di sini ada 2, 6, 8, 9, 15, 17, 21. Dan di sini ada 3, 4, 5, 7. Oke, kita pasang di sini titik-titiknya. Oke, sudah. Nah, di sini kita mulai hubungkan kelipatan dari 2 ini, kelipatan dari berapa? Jadi seperti itu ya. Nah, kelipatan dari ini, oke. 6 ini kelipatan dari 3, 8 ini kelipatan dari 4. Oh ya, 2 ini bukan kelipatan dari 4 ya. Oke. Kita lanjut. 9 ini kelipatan dari 3 dan 15 ini kelipatan dari 3 juga, dan kelipatan dari 5. 17 ini tidak ada karena dia bilangan prima. 21 ini kelipatan dari 3 dan 7. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Buatlah diagram panah relasi 3 kalinya dari. Ini ada himpunan K, ada himpunan L. Oke, di sini himpunan K, di sini himpunan L. Ada 6, 9, 15, 21, 24, 27. 27. Oke, di sini ada 2, 3, 5, 8, 9. Kita pasang titik-titiknya. Ingat 3 kalinya dari ya. 3 kalinya dari. Oke. Nah, di sini 6 3 kalinya dari 2. 9 3 kalinya dari 3. 15 3 kalinya dari 5. 21 3 kalinya dari 7. 24 3 kalinya dari 8. 27 3 kalinya dari 9. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui himpunan P 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan Q 3, 4, 5, 6. Nyatakan relasi faktor dari himpunan P ke himpunan Q dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Jadi 1 faktor dari 3, faktor dari 4, faktor dari 5, faktor dari 6, faktor dari 7. Nah, seperti itu ya. Jadi dapat kita buat seperti ini. 1 faktor dari 3, 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 5, 1 faktor dari 6, dan 1 faktor dari 8. Nah, seperti ini ya. Yang berikutnya 2. 2 faktor dari 4, faktor dari 6, dan faktor dari 8. Nah, yang selanjutnya 3. 3 faktor dari 6. Nah, seperti ini. Ya, cukup faktor dari 6 saja ya. Yang keempat,
faktor dari 8 saja. Nah, di sini 5 faktor dari tidak ada. 5 faktor dari 5 itu sendiri ya. 5 faktor dari 5 itu sendiri, dan di sini 6 faktor dari 6 itu sendiri. Oke, di sini ada yang kurang. 2, oh tidak ada. 3 faktor dari 3 itu sendiri. 3 faktor dari 3 itu sendiri. Dan di sini 4 faktor dari 4 itu sendiri juga. Jadi seperti ini ya. Bentuk himpunan pasangan berurutan untuk relasi faktor dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui dua himpunan A0123 B02468. Tuliskan relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B sebanyak mungkin yang dapat kalian temukan dan nyatakan dengan 3 cara yang kalian pelajari. Oke, di sini sebagai latihannya di rumah, Pak Guru cukup jawab untuk mewakili satu relasi saja, tapi dinyatakan dengan 3 cara. Oke, di sini yang pertama cara dengan diagram panah, yang kedua dengan kartesius, yang ketiga kita sajikan dengan pasangan berurutan. Oke, di sini ada A dengan diagram panah. Ini bisa kita bilang kelipatan 2. Nah, 2 kalinya seperti itu ya. Kita lihat di sini A 0, 1, 2, 3. Untuk yang B 0, 2, 4, 6, 8. Nah, seperti ini ya. Jadi 0 ke mana? 1 ke mana? Jadi seperti ini. 0 ke 0. 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6. Nah, berarti 2 kalinya 1 adalah 2. 2 kalinya 2. 2 kalinya kali. Nah, seperti ini. 2 kalinya. Oke, 0 2 kalinya 0. 1 2 kali 2. Oh ya, kali 2 ya. Dikali 2 aja. Dikali 2 seperti itu. Dikali 2. 0 dikali 2, 0. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 2, 6. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini ini untuk diagram panah, diagram kartesius seperti ini. Jadi seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 0 memetakan ke 0 di sini. 1 memetakan ke 2 di sini. 2 memetakan ke 4 itu di sini. 3 memetakan ke 6 itu di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham? Jadi untuk yang ketiganya 0 dengan 0, 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6. Nah, seperti ini. Oke, silakan untuk relasi yang lainnya silakan dicoba temukan sendiri sesuai dengan kreativitasnya adik-adik masing-masing ya. Oke, kita lanjut di nomor berikutnya. Perhatikan diagram kartesius. Nah, ini tentukan relasi yang memenuhi diagram tersebut, kemudian nyatakan dalam diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Jadi, diagram panahnya seperti ini. Diagram panahnya ada himpunan P, ada himpunan Q. Ini himpunan P-nya
ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dan key-nya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 juga. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini untuk himpunan key. Nah, ternyata di sini 0 dipasangkan dengan 0, 1 dipasangkan dengan 1, 1 dipasangkan dengan 2, 1 dipasangkan dengan 3, 1 dipasangkan dengan 4, dan 1 dipasangkan dengan 5. Nah, berikutnya 2. 2 dipasangkan dengan 2, 2 dipasangkan dengan 4, dan 3 dipasangkan dengan 3. Dan 4 dipasangkan dengan 4, 5 dipasangkan dengan 5. Nah, seperti ini ya. Nah, ternyata di sini jika kita lihat relasi yang memenuhi dari kedua diagram ini adalah faktor dari. Jadi 1 faktor dari 1, faktor dari 2, seperti itu ya. Jadi relasinya faktor dari. Nah, seperti ini ya, faktor dari. Oke, yang berikutnya kita nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Jadi di sini ada 0,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, dan 2,2, 2,4, 3,3, 4,4, dan 5,5. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. A, himpunan A sama dengan 3/4, himpunan B 3/4, 5, dan relasi A ke B menyatakan kurang dari, nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Untuk bagian A dengan diagram panah, kita bisa buat seperti ini ya. Oke, ada himpunan A dan ada himpunan B. Di sini himpunan A, B, di sini ada 3, ada 4, dan di sini ada 3, ada 4, dan ada 5. Nyatakan di sini relasinya kurang dari. Jadi 3 kurang dari 4, 3 kurang dari 5. Nah, seperti itu. Dan 4 kurang dari 5. Oke, kurang dari ya di sini. Kurang dari. Nah, jadi diagram panahnya seperti ini. Nah, pasangan berurutannya itu 3,4 dan 3,5, atau di sini 4 kurang dari 5. Nah, yang berikutnya pada jawaban C, diagram kartesius, kita bisa buat seperti ini. Ada di sini A, di sini B, ada 1, 2, 3, 4, dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 dengan 4, 3 dengan 4 di sini, dengan 3 dengan 5 di atas sini, dan 4 dengan 5 di sebelah sini. Oke, karena 3 saja yang berelasi. Nah, sampai di sini gimana? Sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Sajikan relasi akar dari himpunan P ke himpunan Q dalam, oke, di sini kita buat ada himpunan P dan ada himpunan Q. Yang pertama ini bagian A, diagram panah ya. Himpunan P-nya ada himpunan Q.
Di P-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan di Q-nya ada 1, 2, 4, 9, 12, 16, 20, ada 25. Oke, di sini kita hapus karena tidak cukup. Ada 36, ada 49. Oke, kita pasang lingkarannya. Oke. Nah, di sini himpunan akar dari ya. Akar dari. Nah, di sini 1 akar dari 1. 2 akar dari 4. Nah, seperti itu. 3 ini akar dari 9, 4 dari 16, 5 dari 25, dan 6 dari 36. Nah, seperti ini ya. Nah, sedangkan diagram kartesius itu bisa kita buat seperti ini. Jadi kita tidak perlu bikin satu persatu. Jadi di sini ada P, di sini ada Q. Jadi kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, batas 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, batas 6. Sedangkan di sini untuk Q-nya itu ada 1. Di sini 1, jadi titiknya di sini. Ada 2, ketemunya dengan 4, titiknya di sini. Kita anggap di sini. Oke. 3, maaf, 4-nya di sini. 3 ada di 9, agak tinggi dia, jadi seperti ini. 4 ada di 16, seperti ini. 16. Jadi 4-nya sudah di sini. 5 ada di 25. 25 kita anggap dia ada di sini. Dan yang terakhir 6 ada di 36. Oke, paling atas 36. Nah, seperti ini ya. Tinggal dihubungkan seperti ini. Biar rapi, ya coba adik-adik menggunakan mister ya di rumah. Ini hanya sebagai contoh. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Oh iya, belum. Di bagian C belum ya. Maaf, di sini lupa ada pasangan berurutannya 1,1, 2,4, 3,9, 4,16, 5,25, dan 6,36. Nah, seperti ini ya. Ini untuk himpunan pasangan berurutan. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Pada akhir ulangan semester diperoleh nilai rata-rata siswa dalam 8 mata pelajaran yaitu matematika, IPA, PPKN, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, olahraga, dan seni budaya dengan nilai rata-rata berturut-turut 7, 6, 9, 7, 9, 8, 7, dan 8. Jika A adalah himpunan mata pelajaran dan B himpunan nilai rata-rata, tentukan diagram panahnya. Oke, di sini tentukan diagram panahnya bagian A ini ya. Ini diagram panahnya himpunan mata pelajaran dulu. Jadi kita daftarkan dulu mata pelajarannya. Seperti ini, ada matematika, ada IPA, PPKN, IPS,
bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada olahraga, ada seni budaya. Nah, di sini dengan nilai rata-rata berturut-turut adalah, nah ini berturut-turut ya. Di sini kita rata-ratakan saja dia untuk titik-titiknya supaya mudah untuk memetakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini himpunan A. Oke, himpunan A, himpunan mata pelajaran, dan himpunan B ada 7, 6, 9, 7, 9, ada 8, ada 7, ada 8. Jadi seperti ini. Ini himpunan B. Jadi kita hubungkan, karena ini secara berturut-turut, maka kita rata-ratakan PPKN 9, IPS 7, Bahasa Indonesia 9, Bahasa Inggris 8, olahraga 7, dan seni budaya 8. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk jawaban B, 3 mata pelajaran yang mempunyai nilai yang sama. Jadi di sini ada matematika, IPS dengan olahraga yang mempunyai rata-rata yang sama. Nah, di sini karena 7-nya ada sama, kita bisa kelompokkan dia seperti ini. Jadi tidak mesti seperti ini. Kita buat dia seperti ini ya. Ini bisa. Oke. Mulai dari 6, 7, 8, 9. Jadi seperti itu. Jadi di sini 6, 7, 8, 9 tanpa mendaftarkan satu persatu. Jadi di sini ada 6, 7, 8, 9. Matematika mempunyai rata-rata 7, IPA mempunyai rata-rata 6, PKN 9, ada IPS 7, ada Bahasa Indonesia 9, ada Bahasa Inggris 8, yang berikutnya olahraga juga 7, dan di sini seni budaya ada 8, rata-ratanya 8. Jadi yang 3 mempunyai rata-ratanya sama, 3 mata pelajaran itu adalah B, matematika, ada IPS, dan yang terakhir ada olahraga. Nah, seperti itu ya. Sampai sini gimana, sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Pak Idris mempunyai 3 orang anak bernama Faisal, Alu, dan Rizky. Pada Pak Sugandar mempunyai 2 orang anak bernama Sunaida dan Firman. Pak Adi mempunyai seorang anak bernama Wafi. Nyatakan diagram panah relasi ayah dari himpunan ayah ke himpunan anak. Oke, jadi di sini dari himpunan ayah ke anak. Jadi di sini kita tulis dulu himpunan ayahnya, Pak Idris, Pak Sugandar, dan Pak Firman. Pak Adim. Nah, di sini ada himpunan anak. Yang pertama ada Faisal, ada Alu,
ada Rizky, terus ada Sunaida, ada Firman, dan yang terakhir ada Wafi. Nah, di sini kita buat ini himpunan anak, dan di sini himpunan ayah. Oke, Pak Idris mempunyai 3 orang anak, di mana di sini Alu dengan Rizky, Faisal, Alu, Rizky. Pak Sugandar ada 2, yaitu Sunaida dengan Firman, dan yang terakhir Pak Adim ada Wafi. Ya, seperti ini ya. Oke, jadi jawabannya seperti ini karena yang diminta nyatakan dalam diagram panah. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui 6 orang anak di kelas 8 SMP Palangkaraya, yaitu Dina, Alfa, Sita, Bima, Doni, dan Rudi. Mereka mempunyai ukuran sepatu yang berbeda-beda. Dina dan Sita mempunyai ukuran sepatu yang sama, yaitu nomor 38. Alfa mempunyai ukuran sepatu 37, Bima mempunyai ukuran sepatu nomor 40, sedangkan Doni dan Rudi mempunyai ukuran sepatu yang sama, yaitu 39. Pertanyaannya, bagian A, gambar diagram panah yang menghubungkan nama anak di kelas 8 SMP Palangkaraya dengan ukuran sepatunya. Jadi di sini diagram panah yang bagian B koordinat kartesius dan bagian C ada pasangan berurutan. Jadi kita jawab satu persatu. Pada bagian A itu ada 6 orang anak, ada Dina, ada Alfa, ada Sita, ada Bima, ada Doni, ada Rudi. Oke, ada 6 orang anak ya. 2, 3, 4, 5, 6. Yang berikutnya ada nomor sepatu mulai dari 37, 38, 39, 40. Di sini ada 37, 38, 39, 40. Oke. Ini himpunan ukuran sepatu. Nah, di sini ada nama anak. Dina, Alfa, Sita, Bima, Doni, Rudi. Nama anak, kelas nama anak. Nah, di sini Dina dan Sita mempunyai ukuran yang sama. Dina dan Sita itu di 38 dan Alfa 37. Alfa 37, Bima 40. Bima 40 dan Doni dan Rudi 39. Oke, seperti ini ya diagramnya. Untuk B, diagram kartesius. Jadi ini diagram kartesiusnya ada 40, ada 39, ada 38, ada 37. Nah, seperti ini. Nah, yang berikutnya nama anak. Nama anak ini ukuran sepatu ya, ukuran sepatu. Di sini nama anak. Oke, yang pertama ada Dina, yang kedua ada Alfa, yang ketiga ada Sita, yang keempat ada Bima, yang kelima ada Doni, yang keenam ada Rudi. Yang selanjutnya kita hubungkan ukuran sepatu Dina itu 38. Nah, 38. Ukuran sepatu Alfa itu 37 di sini.
Ukuran sepatu Sita itu 38, ukuran sepatu Bima itu 40, ukuran sepatu Doni itu 39 dan 39. Dan yang berikutnya ada pasangan berurutan bagian C. Oke, di sini ada pasangan Dina 38. Yang berikutnya ada Alfa itu 37, ada Sita 38, ada Bima 40, dan Doni 39 dan Rudi 39. Oke, seperti ini ya. Gimana, sudah paham? Jika sudah paham, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan tentunya dalam pembahasan yang berbeda. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Dan jangan lupa, jika ada yang belum dipahami, silakan tuangkan dalam kolom komentar. Jika ada kritik maupun saran, silakan juga tuangkan dalam kolom komentar. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.